everyone, welcome back to another video with Rezu and our fantastic teacher. Bisa repeat gitu ya. Yay! Our second video together dan Mas Adit masih malu-malu I have teman-temannya. my own gestures ya. Gesturku kalau udah di opening tuh gini-gini aja dah. So this is your signature ya. Signature. signature sign dari Mr. Adit ya. Oke, ya. Jadi mungkin dari teman-teman udah ada yang dari video sebelumnya ya, misalnya kita sebelumnya sudah pernah take video one have another video yang ngomongin tentang gimana sih cara membuat anak-anak itu fasih dalam bahasa Inggris dan from the start. Dan mungkin untuk teman-teman yang udah nonton juga, itu kita ada bahas sedikit tentang aplikasi yang bisa membantu para student ya terutama yang dengan umur yang masih kecil itu untuk lebih semangat lagi, lebih fun lagi untuk belajar bahasa Inggris ya, Mr. Radit ya. Jadi Ya. in this video khusus untuk di video kali ini kita akan bahas aplikasi-aplikasi tersebut dari narasumber yang terpercaya seperti SCTV ya. What is this? Oke, ya jadi untuk narasumbernya dari Mr. Adit, jadi misalnya itu bisa memberikan sedikit informasi mungkin untuk parents dan para teman-teman yang ingin memberikan yang terbaik untuk adik-adik yang mau belajar di rumah gitu ya. Mungkin Mr. Adit, time is yours. Oh, mau sedikit informasi aja nih, sedikit berarti ya. Kayak sedikit aja, paling 2 detik. Nggak Oh, ya, nanti langsung pada pulang ini. oh gitu. Ya, Ya, ini ya, ya oke. sedikit panjang lah gitu ya. Sedikit panjang. Oke. Kalau misal kita gunakan aplikasi, nowadays ada banyak sekali aplikasi sih. Kak Reza dan juga viewers yang lain. Jadi, kalau misal di awal-awal untuk evaluasi siswa, aku biasa ada beberapa aplikasi nih Kak yang bisa kita gunakan. Misalnya di kelas dojo. Nah, Tujuh. di kelas dojo ini kita bisa buat room siswa khusus dengan mengetahui juga progres siswa dan juga bisa kasih reward ke siswa. Contoh nih, Danesh, ini salah satu yang baru. Nah, dan di sini pertama dia mulai dari nol. Nah, di awal-awal kalau di kelas 7 itu dia pasti pakai telur dulu. Nah, the more students get the points, nah, nanti telurnya akan hatch sendiri, akan menetas jadi emoji yang lucu-lucu. Nah, tujuannya kelas dojo ini juga sebenarnya untuk apa sih? Kita bisa gunakan untuk kasih reward ke students. Like, kalau misal dia on time, kita kasih participating. Kalau misal dia jempol belajarnya, oke, kita kasih challenge, siswanya bisa on task. Kalau dia shows that they're working hard through our challenges, kita bisa pakai ini. Dan ini yang paling penting, ini poin yang paling mahal yang aku kasih. Students, apalagi toddlers or kids, itu kan keeping their focus, itu kan challenge. Ya, Challenge. jadi kalau misal bisa, persisten bisa aku kasih satu atau dua. Gitu. Makin banyak mereka dapat poin, makin mereka bisa tetaskan telurnya, ganti emoji lucu-lucu, atau bisa juga bikin kesepakatan. Kak, kalau misal poinku banyak, waktu lesku dilebihin ya. Nggak apa-apa. Jadi Ya, jadi kita bisa kasih reward kayak gitu. Waktu lesku dilebihin, Kak, gitu. Oh I iya see. dong, nggak apa-apa kok Ya, mau lebihin, ayo lebihin, tak lebihin let's gitu. go gitu ya. Let's go aja gitu. Asal siswanya semangat, fine-fine aja. Nah, jadi bisa menetas jadi telur yang lucu-lucu kayak misalnya Ibel nih. Nah, jadi bisa Udah langsung kayak hatch gini. ya. Iya, 54. Ada yang misalnya Hmm. Kabian. Kabian, nah, udah 300. Wow, 301. fantastic ya. Udah berapa kali ganti emoji, bikin kesepakatan juga. Atau kalau misalnya siswanya mau reschedule, Kak mau reschedule dulu gitu. Oh ya, boleh kalau kalau poinnya udah banyak, reschedule ya nggak apa-apa. Diutamakan yang bisa diutamakan. Hmm. Yang penting jangan di stop atau jangan ditunda. Soalnya kalau ditunda kan kasihan juga. Kamu malah ketunda juga belajarnya. Tak gitu kan juga, Kak. Jadi mereka nggak yang taking privilege lah dari poin-poin itu. Mereka juga akan tetap getting the Bertanggung positive, jawab ya. ya bertanggung jawab, be responsible with the rewards that they get gitu. Ini untuk Hmm. evaluasinya. Jadi kalau untuk platform evaluasi, penting bagi kita sebagai pendidik atau pengajar itu gunakan evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Salah satunya kelas dojo ini. Nah, kalau untuk misal Oh. ngajak siswanya main game, jadi ada banyak sekali platform-platform gaming or web game yang bisa kita pakai. Salah satunya bisa menggunakan Quizzes. Ini mungkin yang sudah banyak diketahui lah.
Ya, Kan mungkin banyak ini ya gimana pakai. quizzes tuh ada salah satu yang banyak digunakan oleh guru. Tapi bagaimana sih biar dealing with students attention? Karena kan kalau misal quizzes mungkin siswanya sudah tahu, tapi gimana menggunakan quizzes supaya sedikit lebih berbeda? Kita bisa gunakan feature-feature themes yang ada di sini dengan gestur-gestur Hmm. yang bisa kita berikan. So, misal saya ambil materi toys deh. Let's reattempt. So, let's join this. Let's do the quiz. Hmm. Oh, wow. So the students will answer it. What is it? Kite. Kite. Yeah, kite. Oh yeah. Yeah. Oh iya, wow. Jadi ada Jadi ininya ya. ada sound effect yang membuat siswa tuh, wih gitu. Lebih kayak Train. ini Hey, ya. come on. What is it? Train, train. Okay, train. Train. Oh yeah. Yeah. Oh iya. Meskipun duduk harus tetap energik gitu. Okay, what is it? Scooter. Oh yeah. Okay, Oh yeah. sampai di 10, sampai di nomor 4. Oke. Choose the correct answer. Kita jawab dulu sampai 10. Nanti ada evaluasi juga di quiz ini, Kak. Oh yeah. Oh yeah. That's right. Jadi ada kayak langsung ini ya, rank-nya gitu ya. Nah, nanti akan ada rank-nya juga. Dari sana juga Oh yeah. gua akan ngelihat, wah, improve nih. Wah, improve nih gitu. What is it? Blocks. Oh yeah. Yeay. Oh yeah. Ada pose gini ya. Gak ada pose-pose-nya juga. Oh yeah. Alright. Improve. Wah, kurang cepat. Ah. Jadi kalau misalnya dia agak kurang cepat, kan agak turun tuh. Jadi dia akan coba jawab lebih cepat pertanyaan. Jadi lebih kompetitif jadinya ya. Ya. Students even like kids or toddlers kan tuh kompetitifnya tinggi banget. Iya, ya. Oh yeah. Mereka apa dealing with the score gitu ya, kayak score. Ya, mereka itu score base gitu loh, Kak. Okay. Plain. Oh yeah. That's plain. Good job. Okay, number 7. Stay improved. Number 10. What is it? Board game. Oh yeah. That is board Oh game. yeah. Okay, 6. Nah, akhir ada evaluasi. Oke, from this we can identify apakah siswanya mengerti atau tidak. Kalau tidak mengerti, kita bisa lihat juga apakah dia 100% di sini, rank-nya juga bisa kita lihat, dan ini yang paling penting, performance stats-nya. 10 pertanyaan apakah 10 benar, terus lihat kecepatan menjawabnya. Gitu. Oh, jadi dia ada gini juga ya, kayak analisis dari ini juga ya. So, quiz is very impressive. Evaluasinya transparan, Kak. Ini quizzes. Ada juga yang lain kayak Game Kit, ada Blue Cat, ada Bamboozle. Oh, ada banyak banget. Ada ntar aku tunjukin yang penggunaan Game Kit sama penggunaan Google Pix. Oke, wow. Jadi ada banyak ya ternyata ya platform-platform yang buat ini. Lumayan banyak, Kak. Nah, jadi dari sini juga misal siswanya di rank 6. Wah, kayaknya siswanya belum puas nih. Kita ajak dengan quiz lagi sekali. There are some related quiz also that we can choose. Ya, kalau nggak puas di rank 6, oke, kita quiz lagi. Buktikan kalau kamu better dan terpacu belajar. Terpacu ya, jadi ter-challenge. Aduh, aku mau yang lebih baik lagi, bisa kayak gitu ya. Ada juga kalau misalnya, aku share screen dulu. Nah, ada juga penggunaan aplikasi GameKit. GameKit ini salah satu andalanku, Kak, kalau ngajar. Why? Karena siswa akan tetap main games, tapi sambil answering the questions. Let me play the video, Kak. Oke. Nah, jadi mereka akan tetap sambil jawab pertanyaan. The whistle. Nah, kelihatan yang mereka lakukan terus. See the time. Sambil kita ajak komunikasi sedikit dalam bahasa. Beware of the time, Bel. Nah, Wow. It's so amazing. Jadi kita bisa sambil ajak, wah, petak umpet or capture. Apa. Nah, no. Energi ini diperoleh dari I gonna get you, Kak. I gonna get you. Yeah. It's also fun ya. Fun sudah. ini. I got your flag. You're so fast. Nah, sambil kita ajak. No. Bahasa Inggris kecil. Nah, kan seneng tuh. Siswanya kan. Tuh dia interest ya jadinya ya. Lihat siapa yang menang nih. Yes gitu dia. Yes. Ya. Jadi dia seneng ya. Dan itu kayak, dia apa gini-gini ya.
Sampai Iya. senang banget. Wow. You win this Benar-benar game. Mereka tuh Nice belajar dah. nggak cuma sekedar Wah, belajar, tapi good mereka job. benar-benar menaruh hati mereka di sana. Ya, I would like to Dan give you another strategy after this. Let's play it once again. ya. Jadi kalau misal gini, ayo let's play once again. Ajak lagi main game, nggak apa-apa. Ini salah satu yang pakai game kit. Ada juga yang misal yang tadi sempat aku, ada yang di videonya sempat aku bahas tentang students interest. Itu penting mengetahui minat dan apa yang siswa suka. Misal, like I have a student's name Kabian, suka banget sama sepak bola dan juga mainan, terutama mainan mobil or Hot Wheels. Once aku bahas topik tentang tipe-tipe mobil, spare part yang ada di mobil, apa aja bagian-bagian mobil, like bahasa Inggrisnya jendela apa, pintu apa, ban apa. Once aku juga sempat bahas tentang football. football kayak ini ya. Kabian's formation, membuat formasi yang disukai oleh Kabian. Dan sebenarnya kan kalau ngajar kan pakai kemeja, yang formal gitulah. Kabian really likes football. Jadi aku harus put in Kabian's interest. Dia pakai baju Brasil, aku pakai baju Itali. Oh, Penting jadi untuk iya. menyetarakan apa yang siswa suka, gitu. Membuat apa namanya? Penting untuk melihat apa yang siswa suka dan kita harus involve di sana gitu. Jangan cuma ngajar Jadi sekedar part ngajar. gitu ya. Totalitas jadi bagian gitu. Dan di sini juga dia bisa jadi sebelum ini dia choosing dulu pemain-pemainnya siapa aja, baru dia akan describe. Contohnya nih Kak, let me play the video. Come on, Kabian. Describe about your best 11. Start from goalkeeper until striker. Yeah. The goalkeeper is Neuer. 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 No, Neuer. Yeah. Okay. So he The use defender ini ya English ya. Sergio Ramos and Delay. Sergio Ramos. Defender are karena ada lebih dari satu. Defenders are Ramos, Delay, Alexandro Arnold, and Roberto Carlos. Okay, good. So the next one. Nah, jadi bisa seperti itu Kak. Dia making formation, kan namanya anak-anak bikin formasi-formasi fantasi. Kayak fantasi tim, kalau yang tahu sepak bola atau mastering football game itu pasti tahu fantasi tim tuh. Ini kita bisa bikin seperti ini. Kita bisa gunakan ini dengan ketika kita ngajar bahasa Inggris Kak. Gitu. And it really works. Ya, Ampuh banget. ampuh banget. Jadi mereka juga dengan tidak sadar menggunakan bahasa Inggris dan pembenarannya pun akan diterima ya. Jadi bukan cuma sekedar kayak iya tapi juga akan diaplikasikan karena tentang apa yang mereka suka gitu ya. Tentu. Apa yang kita suka pasti membuat kita lebih passionate lah. Kalau misalnya siswanya suka tentang Barbie, ya nggak harus gengsi dong. Ayo kita putar video Barbie, kita modify Barbie. Kan ada tuh aplikasi modify virtual Barbie itu ada juga. Gitu, bisa. Nah, sama lagi kalau misalnya bagi pengajar yang mungkin sedang coba belajar atau mastering di app, bisa salah satu ini channel yang aku rekomendasiin, ini Tech Classroom. Bisa belajar dari channel ini juga, karena aku belajar dari sini. Salah satunya juga penggunaan game kit. Jadi aku belajar game kitnya dari sini. Dari sini ya. Jadi kalau misal ada yang masih cope with online teaching, adapt with online teaching, bisa coba buka aplikasi ini untuk lihat tutorial-tutorialnya. How to gamify learning, why tech matters, kan? Tutorialnya gimana gitu. Bisa Kak. Oke. Orang tutorials. Jadi banyak ya, ada banyak ini Jadi apa namanya? Banyak sumber or learning resources-nya. Jadi nggak ada lagi alasan, aduh kalau belajar online itu lebih sulit karena kita nggak bertemu sama siswanya. Tentu Ferguson. Tidak. Tentu Ferguson. Tapi juga siswanya kita kreatif, ya why not gitu. Jarak tidak menjadi penghalang. Ya. Jadi tapi dari video ini juga kita bisa memberikan pengertian pada dads and mom di rumah kalau memang video itu bukan berarti kita kayak ngapain kok nonton video doang gitu. Tapi video itu adalah sebuah platform di mana kita memperkenalkan bahasa itu dengan cara yang lebih fun ya, kita edit ya. Dan banyak juga bukti-bukti
yang online homeschooling or learning online itu better than conventional school. Nggak sedikit loh buktinya, Kak. Karena di sana juga involving kreativitas guru dalam mengajar. Betul. Jadi conventional school tapi gitu-gitu aja ya harus Bosan juga ada ya. suplemen tambahan juga dong gitu. Online bisa jadi salah satu. Sama lagi gini, penting juga kalau misal siswa belajar everywhere they want. Aku saranin deh, mungkin ada yang sudah tahu. Duolingo ini salah satu yang ampuh. Bisa di Google Play or Play Store, ini bisa diinstal. Jadi siswa bisa belajar sambil main game dan improve levelnya mereka. Aku pakai ini juga. Nah, jadi mereka bisa belajar. Lebih ini ya, dengan gampang dan interaktif ya gitu ya. Iya, leveling juga, Kak. So we can challenge score by level. Ya, jadi ada kayak misalnya. Ini kan ucapkan kalimat ini. Wah, speaking berarti. Ada yang listening juga, ada yang vocabulary. Jadi mereka akan jawab dulu topik per topik level 1, dapat trofi, move ke level 2. So they can learn another topic and develop themselves tanpa harus selalu bergantung pada gurunya. Jadi nggak bisa selalu, kalau namanya kita kan nggak bisa selalu bergantung sama orang lain. Paling nggak kan kita juga harus punya inisiatif juga lah untuk belajar gitu. Mereka bisa gunakan aplikasi ini di luar dari komunikasi dengan orang tua, di luar dari komunikasi pada saat online session, mereka bisa gunakan aplikasi ini. Jadi nggak ada lagi alasan, nggak sempat belajar bahasa Inggris, nggak ada. Jadi harus sempat. 10-15 menit itu lebih baik asal dilakukan secara rutin daripada 3 jam tapi jarang-jarang. Iya, betul. Jadi bukan yang nemplak satu tapi lebih ke yang sedikit-sedikit gitu ya. Rutin tapi sedikit-sedikit tapi rutin gitu ya. Pendek rutin. Aku pemegang mindset pendek rutin. Aku setuju banget. Pendek rutin itu works banget. Konsisten gitu ya. Ya, konsisten. Exactly. Jadi ini kebetulan nih Mr. Adit udah menjabarkan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi. Jadi dan I think this video will be useful not only for dads and mom yang butuh buat anaknya bisa ini, tapi juga untuk para teman-teman pengajar juga yang masih bingung mungkin masih how to cope with this struggle of online gitu. Karena kita mungkin online teaching itu masih asing ya, masih agak asing untuk beberapa hal gitu. Jadi this is a great advice, a great tips juga dari Mr. Adit. And I hope this video will reach all of you yang membutuhkan untuk memberikan sedikit inovasi dalam kelasnya supaya teman-teman kita yang kecil-kecil yang masih tingkat konsentrasinya masih suka hilang dalam waktu 2 detik gitu ya, jadi lebih konsentrasi ke kitanya dan juga mempelajari apa yang kita omongin dan apa yang kita berikan sebagai teacher gitu ya Mr. Adit ya. Iya, ada kumisnya lagi. Oke, I will also use it. Oh, ini gimmick di video sebelumnya ya. Ada gimmick baru nggak nih Mr. Adit nih hari ini? Oke, jangan. Kita nggak. Jadi lapar. Jadi lapar. Oh, udah pesan akan makan lagi. Pesan ini. Oh, tidur. Ya, jadi ini gimmick. Jadi kita selalu mengakhiri video kita dengan gimmick ya, Mister ya. Biar juga menarik untuk teman-teman yang nonton juga jadi kayak wah nih kok akhirnya seperti ini, apa nih isi videonya gitu ya. Oke. Sorry. Minum. Nantilah kita minum abis ini ya. Oh, kita minum dulu nih, kayaknya harus minum juga kita ya. Oke. Ada diagnosis batuk menular secara virtual tuh nggak ada. Yeah. Aku lagi sakit juga sih kayaknya. Kita mungkin telepati kita terlalu kuat emang berarti emang. Okay then, kalau gitu that's all I think for this video. Don't forget, ada bear di samping ya. Don't forget to subscribe and comment and like this video if this help you and comment a lot of questions ya. Jadi kita akan menerima questions juga. Mungkin yang kita bisa bahas. Jadi Mr. Adit yang butuh bukan misalnya dia Mr. Bear. Ya, Mr. Bear yang opa Korea ini ya, so he can actually answers and maybe kita juga bisa discuss dengan guru teacher lainnya dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Okay? So that's all for both of us. Jadi kita sarangnya. So thank you so much and have a good day everyone. Bye bye. Have a good day everyone.